Perkenalkan, nama saya Agus Syahabuddin ST.MM. Saya dosen tetap program studi Teknik Industri S1 Universitas Pamulang. Dengan rumpun keilmuan yang saya miliki, yaitu teknik dan manajemen, saya mengampu mata kuliah manajemen industri pada semester 5. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya fungsi manajemen dalam dunia industri, sebagai bekal mahasiswa sebagai profesional dalam dunia industri. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami serta mampu mengaplikasikan beberapa materi dari mata kuliah ini secara komprehensif. Adapun materi yang akan dibahas dalam perkuliahan ini antara lain pengertian dan fungsi manajemen, organisasi dengan lingkungan interaksinya, perencanaan yang efektif, pembagian tugas dan struktur organisasi, metode pengendalian, motivasi dan kepuasan bekerja, kepemimpinan dan manajerial, sumber daya manusia, manajemen risiko dan bahaya perusahaan, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kebijakan perusahaan tentang alih teknologi. Untuk penilaian dari proses perkuliahan didapat dari pembobotan 10% kehadiran, minimal 75% dari kehadiran mahasiswa, 20% dari nilai tugas, 30% dari nilai UTS, dan 40% dari nilai UAS. Metode pembelajaran pada perkuliahan manajemen industri adalah cara belajar aktif dengan mahasiswa sebelumnya mendownload materi dari web dan membaca sebelum perkuliahan dilaksanakan. Dengan perkuliahan, dosen akan melengkapi materi dengan studi-studi kasus yang menarik agar mahasiswa dapat mudah memahami dan mudah mengingat. Baiklah, berikutnya mari kita lihat proses perkuliahan manajemen industri yang saya ampuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah manajemen industri. Sebelumnya kita udah pernah belajar pada pertemuan sebelumnya ya, tentang fungsi manajemen, tentang organisasi, tentang manajemen sumber daya manusia, ya kan, tentang motivasi. Nah, sekarang kita belajar tentang salah satu manajemen yang terkait dengan manajemen industri, yaitu manajemen K3 ya, atau kita biasa nyebutnya keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu ada dua, keselamatan dan kesehatan. Ya, baik. Kita akan mulai materinya. Nah, ini ruang lingkup manajemen industri. Ada dua bidang utama, yaitu perancangan sistem industri. Jadi industrinya dirancang dari awal, blueprintnya sampai dia jadi. Kemudian analisis dan pengendalian aktivitasnya kalau industrinya sudah berjalan. Pengertian manajemen industri adalah suatu upaya dalam mengatur. Ada 4 kata kunci di sini keywordnya: planning, organizing, actuating, sama controlling ya. Terkait sama itu ya, berarti ada 4 fungsi juga, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Saya yakin rekan-rekan semua yang di sini kepingin jadi leader, benar gak? Kepingin jadi manajer, kepingin jadi direktur, ya kan? Atau ya di bawahnya sedikit, ya supervisor lah paling enggak ya. Seperti itu. Mudah-mudahan itu tercapai ya cita-cita. Ya. Baik. Nah, manajemen industrinya sendiri banyak di dalamnya terkait dengan manajemen-manajemen yang lain ya, keilmuan manajemen yang lain seperti di awal saya jelaskan sumber daya manusia, operasi, manajemen operasi, manajemen keuangan ya, pemasaran, logistik. Terus juga manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan manajemen sistem informasi. Malam ini kita belajar tentang poin 6, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Oke.
Pernah lihat logo ini? Pasti pernah. Di sini nggak ada, tapi biasanya pasti di baju proyek ada ya. Artinya, ternyata ada artinya. Nah ini artinya nih. Tanda palang itu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Next, kita sebut PAK biar singkat ya. Kemudian arti roda gigi, pasti sebagian akan berpikir itu ada hubungan sama industri. Roda gigi ya kan, gear pasti ada hubungan sama industri. Ternyata artinya adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih berarti bersih dan suci. Kita sebagian besar udah tahu, udah pasti tebak. Warna hijau itu selamat, sehat dan sejahtera. Ya. Kemudian makna 11 roda gigi itu, geriginya, itu adalah 11 bab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan dari kita melaksanakan K3 atau manajemen K3 ada 3. Ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ya. Pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, ini ada satu gambar, di atasnya ada kata-kata good safety, good business. Artinya, pada saat safety-nya membaik, berarti kan kecelakaannya menurun. Ya, di sini kecelakaan kerjanya menurun, otomatis bisnisnya menjadi lebih baik. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke. Nah, ini tanggung jawab bersama siapa aja? Pertama, owner atau pemilik dari tempat kerja atau perusahaan ya. Kemudian manajemen itu bisa Anda nanti pada saat Anda jadi supervisor, manager, director ya. Ketiga adalah pekerjanya ya. Semua harus bekerja sama melaksanakan K3 ini. Jadi tiga-tiganya itu bertanggung jawab. Baik. Ini detail dari kewajiban pengusaha atau pengurus ya. Ada 3. Pertama, keywordnya aja ya. Kita sebutkan keywordnya aja. Menulis dan memasang syarat-syarat kesehatan kerja. Kedua, melakukan pembinaan lain ya. Dengan petunjuk pengawas atau ahli K3. Kemudian ketiga itu menyiapkan APD bila dibutuhkan. Ini kewajiban dari tenaga kerja. Ada lebih banyak. Pertama adalah memberikan keterangan yang benar apabila diminta pegawai atau petugas yang terkait dengan K3. Kedua, menggunakan APD. Ketiga, mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3. Jadi Anda kalau bekerja di satu perusahaan atau di pabrik, Anda bisa meminta equipment atau peralatan yang ada kaitannya dengan K3 gitu. Tapi yang nggak boleh maksa, ya mintanya baik-baik. Namanya minta sama atasan kan. Kelima, menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan tidak disediakan. Ya. Jadi contohnya harusnya Anda di sana di satu tempat kerja wajib menggunakan masker yang proper gitu ya. Tapi ternyata Anda tidak disediakan di sana. Anda kan harusnya berpikir daripada ada dampak kesehatan untuk diri kita, lebih baik kita cari kerja tempat lain. Kita bisa menolak bekerja di situ. Gitu. Syarat dasar K3, mencegah, mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi pada saat keadaan darurat, ya. Kemudian memberikan P3K,
P3K ini termasuk dengan kotak obat, ya, seperti itu. Terus memberi APD, kemudian mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembapan, dan aspek-aspek yang lain atau penyebab-penyebab yang lain, ya. Kemudian mencegah dan mengendalikan PAK dan keracunan. Kesembilan, penerangan yang cukup dan sesuai. Ini juga termasuk K3 dari sisi ergonomi. Kemudian suhu dan kelembaban udara yang baik. Ya, harus seperti ada exhaust gitu. Terus ke-11 juga ada ventilasi, ada exhaust yang bisa keluar narik udara panas gitu. Kemudian memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan dan cara proses kerja, mengamankan dan memperlancar pengangkutan, kemudian mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, utility, ya. Kemudian mengamankan dan memperlancar bongkar muat. Nah, ini yang menurut pengalaman saya resikonya cukup tinggi, bongkar muat, ya. Orang bisa ketiban, ya, kalau nggak kaki, kepala atau bahunya malah gitu. Kemudian mencegah terkena aliran listrik berbahaya. Ini juga sering terjadi pada saat kabelnya terkelupas, udah gitu ada di bawah, di lantai, kena air, korslet. Ya. Kemudian menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang resikonya tinggi. Apa nih kira-kira? Contohnya, bekerja di ketinggian, ya kan? Ya, itu juga resikonya tinggi kan? Nah, ini posisi penerapan SMK 3 dalam melaksanakan pelaksanaan. Jadi pada saat kita sudah memperbaiki sebuah sistem di sebuah perusahaan, sistem K3-nya ya, naik, kita harus tahan dia dengan sertifikasi. PDCA itu Plan Do Check Action, jadi itu rodanya berputar terus. Nggak boleh mundur tapi terus makin maju, makin naik. Artinya harus makin lama makin lebih baik gitu ya. Ini manfaatnya ya, mencegah kecelakaan kerja, terus meningkatkan tingkat kesadaran dengan perbaikan yang terus-menerus ya. Terus melaksanakan K3 lebih efektif ya. Kemudian menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, mendapat pengakuan sebagai perusahaan yang bebas dari kecelakaan kerja. Nah, ini penting. Prestis ya. Seperti kita dapatin ISO, ini juga prestis ya. Kemudian mengurangi gangguan dan kerugian yang tidak perlu. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi nih yang kerugian. Membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, membantu perusahaan menurunkan tingkat kejadian kecelakaan kerja, kemudian meningkatkan peluang bisnis ya, karena lebih profit, bisnis jadi lebih lancar. Kemudian menyediakan sistem yang dapat diukur dan kinerja K3 yang dapat diverifikasi. Jadi kita bikinkan sistem yang bisa dinilai gitu, sampai di mana nih pelaksanaannya. Berikutnya menentukan bahwa perusahaan telah memenuhi dan mentaati peraturan K3. Sorry typo itu. Berikutnya meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, ini contoh dokumen pelaksanaan K3. Jadi kita harus mencatat, merekod semua kejadian sedetil mungkin. Ini laporan kecelakaan, ya. Ini tanggalnya, hari apa, jam berapa, lokasinya di mana, saksi matanya siapa, status pekerjanya siapa, ini korbannya nih, pekerjanya bagian apa, nomor induknya. Terus di sini lebih jelasnya lagi, jenis kecelakaannya, ya, ini terjatuh di sini tertulisnya di poliklinik sampai poliklinik jam berapa, gitu ya. Terus ada deskripsi keterangannya kenapa. Nah, ini kebetulan karyawan yang bersangkutan mau berangkat kerja, buru-buru naik motor, terus ada anak sekolah nyebrang, menghindari anak sekolah nyebrang, dia jatuh motornya, jadi nggak jadi kerja. Belok ke poliklinik gitu. Nah, contohnya gini, kita summary, termasuk kasus COVID juga kemarin. COVID kan ada kaitannya dengan kesehatan ya. Berarti ini juga dicatat, di summary.
Nah, seperti ini kita catat. Kita pilah-pilah yang mana yang di dalam area kerja, yang mana yang di luar area kerja. Kalau di luar area kerja kita agak sulit. Kita anggap itu uncontrollable, ya kan? Tapi kalau yang di dalam area kerja, kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan yang lebih terkontrol gitu. Kita bikinkan grafiknya, kita presentasikan kepada BOD, Board of Director, secara periodikal pada saat manajemen review, biasanya seperti itu. Ini contoh juga ya, saya percepat saja, ini juga contoh. Nah, ini summary detailnya, kemudian ini juga summary detailnya. Oke. Nah, ini perbandingan antara perusahaan yang tidak ada sistem dengan perusahaan yang mempunyai sistem yang tertata, atau kita nyebutnya basic system ya. Apa sih benefitnya gitu loh dengan menjalankan SMK 3 atau manajemen K3? Istilah Inggrisnya Occupation Safety and Health Management System. Itu ada item-itemnya yang paling kiri ya, kolom paling kiri. Yang tengahnya itu perusahaan yang tidak ada sistem. Yang kanan perusahaan yang ada sistem K3. Anda bisa lihat sendiri mau mana yang Anda pilih. Bekerja di perusahaan yang nggak pakai sistem K3 atau yang di perusahaan yang menjalankan K3. Jalankan K3, oke. Nanti ada pelajari lebih detail ya. Dasar hukumnya ternyata sudah kuat. Dasar hukumnya itu ada beberapa. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, ada Permenaker nomor 5 1996, ada Permenaker nomor 4 tahun 1987 ya. Ini ada lagi lebih detail lagi. Saya nggak perlu bacain ya. Ini contoh pengertian kecelakaan kerja sama near miss. Pengertian sama kecelakaan kerja saya yakin Anda paham. Near miss kira-kira ada yang tahu maksudnya near miss? Near miss? Pernah nggak kalau lagi nongkrong di kafe atau di warung depan gitu, ngobrol sama teman, wah bro, hampir aja kemarin kita serempetan sama truk gitu. Pernah nggak ngomong-ngomong? Pasti sering, ya kan? Itu yang dibilang near miss, gitu. Nah, percaya apa enggak? Beberapa kali near miss itu bakalan kejadian. Secara probability statistik nih, ya. Coba kayak gini nih. Nah, ini piramidanya. Anda ngalamin 600 kali near miss. Ternyata dari 600 itu ada 30 insiden yang benar-benar kejadian. Dari 30 insiden itu, Anda akan ngalamin 10 kecelakaan yang berdampak kepada Anda. Dalam level ringan. Dari 10 kecelakaan dengan level ringan itu, Anda bisa ngalamin 1 kali kecelakaan yang fatal. Amit-amit jangan sampai kejadian. Nah, ini penyebab kecelakaan kerja. Penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, kecelakaan kerja, sama kerugian. Ini sistem thinkingnya. Jadi, penyebab dasar akan ada related atau terkait sama penyebab tidak langsungnya. Contohnya, kurang prosedur atau aturan, kurang sarana, kurang kesadaran, kurang kepatuhan. Itu penyebabnya adalah faktor kerjaannya. Atau faktor pribadi. Faktor pribadi barangkali ada problem dari rumah yang dibawa ke tempat kerja. Entah ribut sama istrinya gitu kan, lagi berantem, nah dibawa ke tempat kerja, jadi pikirannya kurang fokus. Ya. Atau penyebab langsung, tindakan tidak aman. Belt lagi berputar, tangannya iseng pegang, itu tindakan langsung tuh ya. Atau ada juga kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman ya, kondisinya Anda nggak tahu itu mesin lagi jalan apa enggak. Tiba-tiba Anda mendekat ke situ, atau Anda nggak tahu kalau itu posisinya ada arus listrik, Anda pegang, itu juga posisinya ya yang tidak aman. Itu yang harus kita eliminir, kita hilangkan gitu. Kemudian berikutnya itu adalah kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi. Ya. Kegagalan fungsi dan kontak dengan bahaya.
Kerugiannya dari sisi manusia, dari sisi mesin, material, sama lingkungan. Ya, manusia bisa cedera, mesin bisa rusak, material bisa tercecer, bisa terbuang cuma-cuma, lingkungan bisa tercemar. Itu juga berdampak kerugian. Ya. Nah, ini pernah dengar film Titanic? Yang saya mau bahas bukan Titanicnya, yang saya mau bahas adalah biaya langsung. Itu yang cuma kelihatan itu, yang kita paham itu cuma 1 juta. Ini ilustrasi ya. Dari 1 juta ada biaya yang tidak langsung itu ada sekitar 5 sampai 50 juta. Itu adalah biaya kerusakan aset yang tidak diasuransikan. Contohnya kerusakan bangunan, kerusakan alat mesin, kerusakan produk, material, ya, gangguan terhentinya produksi, biaya administrasi, pengeluaran sarana darurat, seperti itu. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Di bawahnya itu ada biaya lain-lain yang tidak diasuransikan. Ada waktu untuk investigasi, petugas akan menginvestigasi dari laporan yang seperti contoh tadi. Kemudian ada pembayaran gaji untuk waktu yang hilang. Karyawannya masuk ke klinik nggak kerja, tapi tetap kita bayar kan? Ya kan? Terus juga biaya perekrutan atau pelatihan. Andai kata ada terjadi kecacatan, karyawan tidak bisa kerja, kita harus rekrut baru lagi, itu ada biaya kan? Ya. Kemudian ada biaya lembur, gara-gara temannya ini nggak masuk karena kecelakaan, ada temannya yang menggantikan, nambah, extend bekerjanya, kena biaya nggak lembur? Kena biaya. Kemudian biaya ekstra pengawas, ini tempat kok sering banget kejadian nih, kalau orang yang agak-agak berpikir mistis, ini angker nih kan gitu kan. Padahal bukan begitu sebenarnya. Memang ada kondisi yang berbahaya, harus ada pengawas di situ, barangkali seperti itu. Ya namanya ada orang bekerja pasti ada biaya juga kan, ya. Kemudian ada biaya administrasi, bikin laporan segala macam. Terus penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. Nah ini juga berdampak. Kerugian bisnis dan nama baik. Kalau umpamanya ada kejadian yang cukup fatal, itu bisa masuk ke berita, medsos. Wah, zaman sekarang itu langsung nyebar ya kan. Ini resiko K3. Pengertian, ada penilaian kategori, dan ada tabel. Pak, ini tabel apa ya gitu. Ada warna-warni gitu. Nah, ini biasa dipakai pada saat kita melakukan analisis. Ya. Ini ada frekuensi, berapa sering ini kejadian, terus itu berapa besar keparahannya. Nah, nanti kita akan fokus di titik-titik yang di sini. Pertama kita harus eliminir poin-poin atau potensi-potensi kecelakaan di posisi yang ini dulu, yang ungu. Kalau ini udah kita bisa solving problemnya, kita tanganin yang merah. Kalau ini udah diberesin juga, kita tanganin yang kuning. Kalau yang kuning kita sudah selesaikan, ya ini biasanya sih nggak terlalu berdampak kepada manusia, material, dan mesin, dan lingkungan. Ya, biasanya karena secara Pareto ini sudah lebih dari 80% juga problem kita udah bisa solving gitu. Ini kategori dari analisis itu. Saya kasih contoh, ini analisis Hiradishi, hazard identification, risk assessment and determine control. Jadi kita identifikasikan bahaya, terus kita nilai, terus kita melakukan gimana caranya action plan untuk mengendalikan risikonya kan gitu. Ini contoh dari kategori dampak, terus ini dari probability. Ya, ini dari severity. Ini juga bisa analisis ini juga bisa dipakai untuk membantu melakukan manajemen K3. Apa kita sebutnya biasa di teknik industri sangat familiar ya. FMEA, failure mode and effect analysis. Biasanya ada kalau kita belum kejadian itu ada di depannya kita kasih P, potensial failure mode and effect analysis. Kita lakukan perhitungan risk priority number. Terus langkah berikutnya adalah yang mana RPN-nya, risk priority number yang paling tinggi. Nah, itu yang akan menjadi fokus kita. Jadi kita urutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, yang paling tinggi itu yang kita bereskan dulu. Ya. Ini occurrence-nya tadi severity, ini occurrence, ini detection. Yang severity, nilai severity dikali nilai occurrence, dikali nilai detection,
totalnya itu kita sebut RPM. Nah, ini ada cara mengendalikan risiko dari kecelakaan dan gangguan terhadap kesehatan ya. Ada hierarkinya. Pertama, ada eliminasi. Eliminasi berarti kita hilangkan tuh bahayanya gitu. Kemudian ada satu alternatif substitusi. Substitusi itu artinya kita ganti. Apakah mesinnya kita ganti, apakah alat kerjanya kita ganti, atau hal-hal yang terkait dengan kejadian itu. Ketiga, perancangan. Perancangan ini kita modifikasi mesinnya, kita perbaiki tempat kerjanya, layoutnya, segala macam seperti itu. Administrasi kita benerin, kita perketat, kita kasih controlling gitu, atau kita kasih cat-cat di papan pengumuman supaya semua orang aware atau waspada ya, bisa melihat kejadian-kejadian, update dengan data-data yang terkait dengan K3. Kemudian otomatis APD. Kita kalau bicara K3 otomatis harus ada APD seperti safety shoes, topi, ya kan, helm. Izin pekerjaan bahaya atau beresiko tinggi. Nah, ini ada beberapa pekerjaan yang kita harus izin, ada izinnya. Kepada siapa? Kepada pengatur, regulator. Siapa? Pemerintah. Nah, ini contoh-contoh APD. Saya yakin Anda beberapa jenis udah bisa pernah lihat gitu ya. Ini penyakit akibat kerja ada beberapa, seperti antrak, silikosis, asbestosis, low back pain. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada bisa dari biologi, dari kimia, dari fisik, dari biomekanik, atau dari psikologi. Ya. Ini harus dilakukan pencegahan seperti pemeriksaan berkala gitu ya. Kalau kita bicara tentang K3, kita pasti nggak boleh lupakan api, ya kan? Kalau kita bicara api, ada konsep segitiga api. Api nggak akan terjadi kalau nggak ada panas, nggak ada oksigen, sama nggak ada bahan yang mudah terbakar. Ini ada beberapa rambu-rambu yang terkait sama K3. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Baik, Pak, saya. Ya, silakan. Saya Dimas dari Pangestu ingin menanyakan apakah ada hubungan antara produktivitas dengan pelaksanaan K3? Oke, baik. Mas Dimas, pertanyaannya baik sekali. Apakah ada hubungan produktivitas dengan K3 ya? Kita kasih ilustrasi kira-kira seperti ini nih. Kalau ada beberapa mesin yang dijalankan ya, beberapa jejer gitu ya, beberapa line, yang di tengah ini terjadi kecelakaan, otomatis ini mesin mati kan? Iya. Ya, kalau otomatis ini mesin mati berarti produktivitasnya menurun kan? Apakah hanya mesin ini yang mati? Tidak. Kemungkinan besar mesin yang sampingnya sama yang sampingnya juga akan di shutdown, dimatikan, diberhentikan. Kenapa? Karena operatornya akan bantuin si korban bawa ke klinik atau laporkan ke office. 3 mesin di shutdown, otomatis itu akan berpengaruh kepada produktivitas gitu. Itu pertama. Kedua, bisa juga setelah kejadian ya, setelah kejadian teman-temannya ini, anggaplah contohnya kejadiannya tangan kejepit. Temannya pasti akan berpikir jangan sampai saya mengalami tangan kejepit. Gimana caranya? Biasanya mereka secara naluriah dia turunkan speed produksinya, speed mesinnya. Kalau mesinnya diturunkan kecepatannya, apa yang terjadi? Produktivitas turun. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, baik. Untuk materi manajemen K3 malam ini, saya pikir cukup ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.